Kelautan kayu gelondongan. Banjir bandang kayu gelondongan. Kayu gelondongan. Kayu gelondongan. Kelautan kayu gelondongan. Kayu gelondongan yang memperparah banjir bandang. Kayu gelondongan berukuran besar ikut terbawa arus sungai saat terjadi banjir bandang di Sumatera Utara. Kementerian Kehutanan menyebut kayu-kayu itu berasal dari pohon yang sudah lapuk. Banjir di Sumatera tidak bisa lagi dipahami sebagai peristiwa alam yang berdiri sendiri seharusnya. Itu adalah akumulasi dari keputusan-keputusan negara yang diambil jauh sebelum air itu datang. Keputusan tentang perizinan, tentang tata ruang, sampai di keputusan tentang relasi antara negara dengan alam. Namun ada satu fakta hukum yang sebenarnya jarang dibicarakan secara jujur, bahwa keputusan-keputusan itu hampir tidak pernah diuji sebelum bencana terjadi. Itu bukan karena tidak penting, bukan juga karena keputusan itu tidak berdampak, melainkan karena dalam desain hukum kita, perizinan baru menjadi objek koreksi ketika kerugian nyata telah muncul. Artinya, hukum kita itu adalah hukum yang hanya hadir setelah banjir, bukan sebelum. Ia mencatat kerusakan, bukan mencegahnya. Lalu pertanyaannya kemudian, bukan sekedar soal siapa yang harus bertanggung jawab setelah bencana, tapi apakah sistem hukum kita memang menyediakan ruang untuk mencegah risiko sebelum ia menjadi kehancuran. Lingkungan hidup sebenarnya adalah objek yang memiliki karakter berbeda dengan banyak objek hukum yang lain, karena efek kerusakannya sering bersifat kumulatif, lintas waktu, dan dalam banyak kasus tidak dapat dipulihkan serta-merta. Ketika dampaknya telah nyata, ruang koreksi hukum seringkali sudah tertutup. Namun rezim perizinan modern justru bekerja dengan logika sebaliknya. Nah, ini yang sangat disayangkan, karena izin akan selalu dianggap sah sampai dibatalkan, dan pembatalan pada umumnya akan selalu mensyaratkan adanya kerugian aktual dan terukur. Maka di titik ini muncul kesenjangan struktural, di mana risiko sudah ada, tapi hukum belum bergerak sama sekali. Potensi kerusakan telah teridentifikasi misalnya, tapi kewenangan korektif belum dapat dijalankan. Sehingga fakta ini akhirnya memunculkan keniscayaan bahwa sesungguhnya negara kita itu membutuhkan mekanisme preventif dalam mengelola izin. Ini bukan sekedar mekanisme korektif yang hanya bisa diterapkan setelah dampak terjadi. Karena prinsip hukum apa yang memungkinkan pencegahan tanpa harus menunggu kepastian, itu yang seharusnya menjadi pertanyaan inti. Sebenarnya, dalam prinsip negara hukum atau prinsip administrasi hukum, ada prinsip yang dikenal dengan nama precautionary principle. Prinsip ini menyatakan bahwa ketiadaan kepastian ilmiah tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan, terlebih apabila terdapat risiko kerusakan serius atau risiko kerusakannya secara saintifik bisa dipikirkan bahwa itu tidak bisa dipulihkan. Prinsip ini lahir dari kesadaran bahwa dalam konteks lingkungan hidup, menunggu kepastian absolut seringkali berarti menunggu kehancuran. Karena itu, kehati-hatian sebenarnya bukanlah bentuk ketakutan, tapi itu adalah rasionalitas hukum dalam kondisi ketidakpastian berisiko tinggi. Secara historis, precautionary principle ini berakar dari tradisi hukum administrasi dan lingkungan yang ada di Eropa, yang hari ini pun berkembang menjadi prinsip hukum internasional, termasuk apa yang tercantum dalam prinsip 15 Rio Declaration. Maka dari itu, prinsip ini bukan sekedar pedoman kebijakan saja, tetapi telah berkembang menjadi standar normatif dalam menilai keabsahan atau tindakan sebuah negara. Dalam praktek internasional misalnya, precautionary principle tidak hanya berhenti di meja regulator, ia juga digunakan oleh sebagian besar pengadilan sebagai dasar dari penalaran hukumnya. Contohnya di India. Di India itu ada National Green Tribunal yang memiliki kewenangan untuk menangguhkan atau membatalkan izin lingkungan berdasarkan risiko ekologis tertentu.
dan bahkan itu bisa dibatalkan sebelum proyek berjalan penuh. Di Belanda, Supreme Court of the Netherlands pernah memerintahkan negara untuk mengambil tindakan preventif terhadap iklim. Bukan karena kerugian telah terjadi, tapi karena ancaman ilmiah yang dapat diprediksi secara saintifik. Di Jerman, Federal Constitutional Court of Germany menilai bahwa membiarkan risiko masa depan yang tidak proporsional merupakan pelanggaran konstitusi hari ini. Dan di Uni Eropa, Court of Justice of the European Union secara konsisten menggunakan precautionary principle untuk membatalkan kebijakan dan izin yang berpotensi merusak lingkungan sebelum dampaknya terwujud. Ini adalah fakta bahwa perlindungan hukum itu tidak selalu harus menunggu adanya kerusakan baru dia dikatakan sah. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah prinsip ini relevan bagi sistem hukum Indonesia? Seharusnya jawabannya iya. Tapi dengan pertimbangan yang sangat serius. Karena penerapan precautionary principle dalam kewenangan yudisial itu harus dibatasi dengan ketat agar tidak terjadi absolute of power. Maka dari itu, kalaupun ada penerapannya, seharusnya tidak menjadikan hakim sebagai pembuat kebijakan. Hakim tidak boleh menentukan arah pembangunan, hakim tidak boleh memilih proyek, dan tidak boleh mengatur teknis implementasi. Kewenangannya hanya terbatas pada penilaian apakah negara boleh bersikap pasif terhadap risiko serius yang telah dapat diidentifikasi secara sains dan rasional. Maka dalam kerangka ini, seharusnya kewenangan yudisial preventif tetap bersifat normatif dan terbatas. Ia harus bekerja sebagai pengujian keabsahan, proporsionalitas, dan kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Maka dengan kata lain, seharusnya precautionary principle memungkinkan perluasan fungsi yudisial tanpa mengaburkan pemisahan kekuasaan. Namun sayangnya, memang kita belum memiliki dasar normatif yang mengatur secara eksplisit adanya kewenangan yudisial yang bersifat preventif. Karena selama ini, cara pandang kita melihat perizinan selama kerugian belum nyata dan izin belum efektif berlaku, ruang intervensi pengadilan itu sangat terbatas. Tapi kondisi ini tidak bisa kita biarkan bercermin dari apa yang terjadi di Sumatera. Karena jika kondisi ini kita biarkan, hukum akan terus hadir sebagai respon pasca bencana. Yang kita harapkan bukan seperti itu sebenarnya, karena yang kita harapkan hukum harus hadir sebagai instrumen pencegahan. Karena itu, pengaturan normatif tentang kewenangan yudisial yang preventif itu harusnya menjadi keniscayaan. Salah satu jalur paling rasional adalah segera melakukan perubahan di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan membuka ruang bagi hadirnya kewenangan preventif terbatas yang berbasis pada precautionary principle ini. Tujuannya bukan untuk memperluas kekuasaan kehakiman secara berlebihan, melainkan menyelaraskan desain kewenangan hukum dengan karakter dan risiko ekologis yang terjadi hari ini. Seharusnya banjir Sumatera ini mengingatkan kita pada satu kenyataan yang tidak nyaman sebenarnya, bahwa kerusakan akan selalu bergerak lebih cepat daripada hukum itu sendiri. Maka pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apakah precautionary principle ini merupakan prinsip yang terlalu progresif, tetapi apakah hukum masih relevan jika ia hanya bekerja setelah kehancuran terjadi. Karena dalam dunia dengan risiko yang bersifat sistemik, menunggu kepastian absolut itu bukanlah sebuah kehati-hatian sebenarnya. Malah ia adalah penundaan yang dilegalkan oleh prosedur. Dan hukum yang selalu datang terlambat pada akhirnya bukan hanya gagal mencegah bencana, tapi gagal menjalankan fungsi dasarnya sebagai penjaga masa depan.